Ya. Di mana tutorial mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Kalau di Quran ada, Bang. Tidak boleh zolim kepada diri sendiri, Bang. Zolim itu termasuk kita berdiri di depan orang yang tidak menghargai kita, Bang. Itu Imam Syafi'i yang sampaikannya. Tapi Rasulullah kita tidak ajarkan untuk kita menyakiti diri sendiri dan tidak mengizinkan kita disakiti orang lain. Makanya kami tidak ada perintah untuk jangan melawan orang jahat kepadamu, karena itu zolim. Jadi tutorial mengasihi diri sendiri menurut Yesus, saya sudah cari di 4 Injil, nggak ada. Karena Yesus justru tidak mengasihi dirinya sendiri. Yesus malah membiarkan dirinya disiksa. Sementara perintah mengasihi dalam kitab Abang, saya tunjukkan ayatnya, mohon maaf. Mungkin Abang boleh bantah. Ya. Dalam kitab Abang ditulis, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya. Abang silakan dibuka ayatnya dalam kitab Matius pasal 22 nomor 39. Saya bacakan, Abang silakan crosscheck. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya Abang disuruh mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri Abang, bukan? Betul? Iya, betul. Masalahnya adalah ada nggak Yesus mengajarkan cara mengasihi diri sendiri? Karena kalau Abang buka, silakan Abang buka. Apa kata Yesus tentang diri sendiri? Buka Lukas 14:26, silakan. Dan 1 Korintus pasal kedua nomor 19, definisi kasih karunia. Dulu yang pertama, Lukas 14:26, itu cara mengasihi diri sendiri. Jikalau seorang datang, oh ini ya, kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan Abang lihat korelasi ayat itu yang berkaitan dengan ayat itu. Abang diperintahkan ngapain? Pikul salib, Bang. Ya, artinya kan, kalau yang saya ini ya umumnya, kalau yang saya pelajari sebelumnya ya. Enggak, jangan jelaskan ke saya ayat itu, karena saya tahu penjelasan Abang, kita udah diskusi itu kemarin. Yang saya tanya adalah, cara mengasihi diri sendiri ada di ayat itu. Kau harus menyangkal dirimu. Maknanya, Bang, itu nanti berbeda-beda antara Abang dan Kristen-Kristen lainnya, itu beda-beda nanti. Yang saya minta itu adalah tutorial mengasihi diri sendiri menurut Yeshua. Karena kalau kita lihat, Yeshua berkali-kali mengajarkan untuk pikul salib dan bahkan menyangkal diri. Silakan Abang buka lagi 1 Petrus pasal kedua nomor 19. Itu definisi kasih karunia. Silakan. 1 Petrus luar biasa, pasal kedua nomor 19. Saya belajar sih, Bang. Sebenarnya enggak juga. Nandar lebih jago dari saya. Cuma Nandar itu suka merendahkan diri dan malas memberi materi. Makanya dia sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Oke. Itu ya, Bang. Itu berarti ya, Yesus mengajarkan, yes. Apa yang disebut dengan kasih karunia menurut 1 Petrus pasal 2:19 itu? Silakan Abang jelaskan. Oh, 1 Petrus tadi. Iya, Abang jelaskan aja ke saya. Sorry, maaf. 1 Petrus. Oke. Pasal 2 nomor 19 tadi. Adalah kasih karunia jikalau engkau dengan sadar menanggung penderitaan yang tidak harus engkau tanggung. Abang tahu ayat itu diperuntukkan untuk siapa pada sebelum kita lahir, Bang? Sebelum Abang dan saya lahir, Abang coba lihat saya ini. Kristus sebagai teladan kan? Yes. Abang tahu nggak ayat itu pernah dibawa untuk siapa dulu sebelum kita berdua lahir? Ayat itu dibawakan oleh para penjajah ke Afrika untuk mengizinkan mereka diperbudak. Abang tahu ada gospel untuk perbudakan yang dikhususkan untuk para budak. Di situ diajarkan tutorial menjadi budak. Abang baca di ayat ke-18-nya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Menurut Abang relevan tidak itu diimplementasikan sekarang? Saya kasih contoh. Seandainya ibu Abang seorang hamba dan dia dianiaya oleh majikannya, apakah relevan perintah itu untuk berdiam diri ketika disakiti sama majikan yang bengis, tidak boleh melawan? No. Ayolah, come on. Tidak relevan. Yes, oke. Jadi
Kalau kita bicara sesuatu yang universal, kita sepakati berdua bahwa yang namanya kitab suci itu haruslah petunjuk cara. Pertama perintah, makanya di Islam itu ada perintah secara tekstual eksplisit seperti wa aqimus sholat. Nanti baru wa aqimus sholat itu bagaimana cara sholatnya? Nggak ada di Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pokok-pokoknya saja. Karena Al-Quran bukan keterangan tentang tutorial ini dan itu, tetapi Al-Quran adalah perintah Allah tentang apa yang harus dilakukan. Hablum minallah kita, urusan kita dengan Allah, dan urusan kita dengan sesama manusia. Tadi saya bawa urusan kita dengan sesama manusia. Bahkan dalam Quran itu Bang, disebutkan kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan harta kita yang paling kita cintai. Pertama urutannya Bang, urutannya luar biasa ya Bang. Urutan yang pertama adalah kerabat. Berbeda dengan Lukas 14:26, walaupun maknanya abang tidak sepakat dengan tekstual tadi ya. Barang siapa yang tidak datang kepadaku membenci orang tuanya, bapaknya, ibunya, bahkan disuruh untuk meninggalkan keluarga kalau mengikuti Yesus. Beda Bang. Quran surah Al-Baqarah, ketika kita jadi Islam, maka Allah perintahkan berikan barang kita yang paling berhak mendapatkan barang saya Bang, yang paling saya cintai. Kalau saya punya tabungan sekarang, saya punya baju yang paling bagus, orang yang paling berhak urutan pertama mendapatkannya adalah Bang, kerabat saya Bang. Karena itu tanggung jawab saya. Setelah kerabat saya, Allah kelompokkan lagi anak yatim Bang. Kemudian setelah itu baru orang miskin. Setelah itu para musafir. Seperti saya nih musafir nih Bang, karena saya tidak punya rumah ya Bang ya. Alam semesta ini rumah saya. Saya ini numpang-numpang hidupnya Bang. Terus, dan orang yang meminta-minta. Jadi ternyata kenapa orang yang meminta-minta diletakkan di akhir Bang? Karena orang meminta-minta itu belum tentu gitu. Karena ada orang yang motivasi minta-mintanya memang dia suka minta-minta. Makanya itu bagian terakhir yang harus diberikan. Jadi saya termasuk orang yang berusaha cerdas dalam beramal. Berusaha cerdas bukan berarti saya bilang saya cerdas ya. Saya berusaha cerdas dengan beramal. Saya kalaupun mau memberi barang kesayangan saya akan berikan dulu kepada yang urutannya paling dekat kerabat. Saya akan pantau dulu kerabat saya yang memang membutuhkan. Baru nanti anak yatim. Baru nanti orang miskin. Baru nanti yang terakhir yang suka minta-minta. Jadi kalau orang sama saya Bang minta-minta, itu malah saya tepis untuk kasih. Bayangkan Bang, ini sejalan dengan psikologi kita. Ada banyak orang Bang, orang kaya di luar sana. Mereka itu memberi karena mereka suka. Tapi kalau udah banyak yang minta, mereka ilfil. Abang sepakat gak dengan saya itu? Ya, banyak pengalaman. Yes. Makanya Quran ini sejalan dengan psikologi kita. Saya banyak ngobrol dengan orang-orang kaya yang menjadi supporter dari para apologet ya Bang ya, Islam. Saya ngobrol dengan mereka. Banyak mereka, ada di antara mereka bahkan yang curhat sama saya. Uni, saya tuh mau ngasih si A, tapi karena dia minta-minta saya jadi ilfil ngasihnya. Apa dia butuh atau enggak? Ternyata psikologi manusia begitu. Hebat banget Nabi Muhammad tahu psikologi manusia sehingga memberikan urutan di belakang itu adalah orang yang minta-minta. Jadi ini mustahil dari manusia biasa. Kalaupun ini datang dari Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad ini luar biasa. Dia bisa memberikan klasifikasi yang tepat siapa yang berhak menerima harta kita sebagai bentuk kasih sayang kita. Nah itu ya Bang ya yang bisa saya jelaskan. Oke, Abang boleh bertanya tentang tema yang saya usung, boleh bertanya tentang apapun tentang agama saya. Untuk pembuktian yang saya ucapkan ini bukan karena saya Islam, tapi karena saya belajar. Saya belajar kitab Abang, saya belajar kitab saya. Saya sudah mencari-cari di kitab Abang tutorial mengasihi diri sendiri yang diajarkan Yesus, tidak ketemu. Yang ada adalah tutorial menyakiti diri sendiri Bang. Pikul salib, sangkal diri. Serius, jujur Li aku bilang harus begitu. Yes. Yang tadi saya mau tanya dong Umi, yang mengenai Silakan. Yang mengenai itu, yang ilfil itu, saya masih belum nangkap langsung. Berarti kalau di Ini hanya Islam, intermezzo enggak, aja. ya, di Islam itu mengajarkan gimana? Apakah kita harus tetap kasih? Kasih kan di situ. Cuman sekali urutannya paling Selama masih akhir. sanggup ya. Jadi oke, konteks sedekah ya. Jadi ada amalan di Islam itu yang bahkan menjadi kewajiban dan bahkan menjadi sunnah. Yang menjadi kewajiban itu adalah menginfak. Jadi sedekah infak itu beda. Infak sedekah infak itu kita membelanjakan ya. Saya kasih Abang datanya ya. Saya berikan Abang dalilnya. Jadi ada perbedaan antara infak dan sedekah. Jadi Abang sering dengarkan infak, sedekah, ya kan? Itu beda. Zakat itu beda Bang. Itu beda. Saya bacakan buat Abang Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya
di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu 100 biji, 700 ya, dapat 700 kali. Nah, bisa dimaknai secara tekstual, bisa juga dimaknai secara esensial, makna luas. Ada saudara saya di bawah, namanya Bang Milo. Beliau mengajarkan saya bahwa kalau Quran dipahami secara tekstual itu benar. Saya tadi cerita sama abang sedikit, saya berikan HP saya kepada papa saya yang paling saya cintai, betul. HP saya itu harganya mungkin sekitar 4 jutaan sih bang. Ya 4 jutaan kalau saya beli awal dulu gitu. Abang tahu nggak? Saya memberikan HP itu kepada papa saya. Saya diganti HP yang jauh lebih mahal dan berkualitas dalam waktu-waktu hari itu juga. Artinya saya melaksanakan apa yang diperintahkan Quran dan saya mendapatkan apa yang Al-Quran katakan. Itu baru yang fisik, belum lagi pahalanya. Ini bukti saya sedang menunjukkan ke abang, bang, saya punya petunjuk yang saya lakukan, saya berhasil. Yaitu memberikan barang yang saya cintai kepada kerabat saya, itu papa kandung saya. Dan saya mendapatkan lebih daripada itu. Ini handphonenya bang. Mantap. Gantinya. Nah artinya ini baru Bayar dikatakan tunai sebagai langsung. petunjuk. Dibayar tunai hari itu juga. Hari itu juga langsung dibayar tunai. Nah maksud saya bicara ini bang, banyak manusia yang terkadang mengatakan kitab saya sebagai petunjuk, tapi mereka nggak benar-benar ikuti kitabnya, makanya mereka hidupnya susah. Kadang mereka hidupnya apa ya bang ya, maaf ya, ada orang yang sudah bekerja pontang-panting tapi kayak nggak cukup aja, terus nanti duitnya hilang gitu aja, entah hilang ditipu orang, entah dia sakit masuk rumah sakit, dia dapat uang mungkin 1 bulan itu mungkin 500 juta, tapi nanti pengeluarannya kadang 700 juta. Tapi Islam ajarkan itu hukum-hukum seperti ini supaya kita itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka abang kalau lihat, abang pernah nggak dengar sebuah artikel di Arab Saudi orang-orang Islamnya itu bahkan jual semangka itu pakai mobil Lexus bang? Maksudnya apa itu? Bukan berarti kami Islam mengajarkan malas, tidak. Kami tidak akan dapatkan apa yang kami tidak upayakan. Kami dapat apa yang kami upayakan. Maksudnya adalah Islam itu mengajarkan bahwa wala khaufun alaihim walahum yazanun, tidak ada kecemasan di dalam hati terkait hidup kita karena Allah sudah cover semua. Ketika kita berislam kita percaya itu. Tapi kalau kita ingin tambahkan tambahan-tambahan, ya Allah sudah kasih tutorialnya, petunjuknya. Kita kembali ya ke petunjuk tadi. Apa petunjuk dari Quran supaya kau hidup bahagia? Ya ini tadi. Saya bang bikin program Mesiah bang. Program Mesiah ini mencarikan donatur untuk membiayai belajarnya para apologet. Abang tahu nggak? Kuliah saya sampai doktoral itu dijamin sama orang yang bukan saudara saya bang. Bahkan baru juga kenal kami juga baru 4 tahun 3 tahun gitu. Jadi apa ya bang ya? Al-Quran mengatakan petunjuk ini dan kalau dilakukan ternyata impactnya luar biasa ke saya. Ini baru yang namanya petunjuk dan terbukti. Bang saya kalau bohong, wallahu ya lillah ya bang ya. Kalau saya berbohong tentang handphone tadi dan tentang kuliah saya bang, maka biarlah Allah yang menjadi saksi di antara kita berdua. Saya percaya. Saya ini bang, mungkin kalau seboleh jujur bang, saya ini seorang perempuan single mother yang pekerjaannya tuh nggak tetap. Maksudnya tuh kadang saya jual minyak kemiri, kadang saya jual apa gitu. Kemarin sempat jual tas nggak laku, jual minyak kemiri nggak laku. Mohon maaf ya bang ya. Tapi saya tidak pernah diizinkan Allah lapar dalam 1 hari itu, nggak pernah. Bahkan saya dikasih makanan-makanan yang wah saya belum pernah menikmati ini. Allah kasih saya izin untuk menikmati makanan yang selama ini makanan yang padahal saya bukan siapa-siapa. Tapi banyak orang di luar sana bang udah mati-matian kerja, dia tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya karena tidak diizinkan Allah karena kesombongannya. Inilah kenapa Quran menjadi petunjuk. Kalau ingin hidup bahagia di dunia, selamat di akhirat, ikuti petunjuk Quran. Cara untuk menjadi kaya Allah udah tunjukkan. Tapi kenapa masih ada orang Islam yang miskin? Mereka nggak ada ikutin bang. Mereka cuma beriman aja, tapi nggak. Mereka cuma ngomong aja percaya. Nggak setia. Tapi mereka nggak ngikutin. Ya. Saya tadinya juga bang, sebelum saudara saya Bang Milo ya mengajarkan ke saya termasuk orang itu yang tidak ini ya, maksudnya tuh wah saya nggak mau memahami Quran hanya dengan tekstual. Nanti kita kayak orang-orang jahil. Oh enggak, ternyata betul Quran dipahami secara tekstual benar, dipahami secara maknawi juga benar. Kenapa? Quran itu untuk seluruh manusia. Jadi maupun kau belajar atau tidak, kau akan paham Al-Quran. Makanya wala dikatakan di Quran itu tidak ada keraguan daripada Quran. Abang lihat bagaimana kami umat Islam apologetnya. Pernah nggak kami berdebat tentang siapa Tuhan? Jujur abang, jujur. Saya
sangat jarang Umi nonton apologi. Abang tunggu waktu 1 tahun, Sangat-sangat coba abang jarang. perhatikan. Coba lihat perdebatan antara ulama kami. Ada namanya Wahabi, ada namanya Syiah. Coba abang lihat. Adakah mereka berdebat tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, bagaimana kitab suci, sholat? Tidak ada. Mohon maaf abangku, saudara-saudara abang, saya tunjukkan. Abang tahu Paul Zhang, abang tahu Edis TV, abang tahu Edis TV Mikana, tahu. abang tahu Agatha, abang tahu RK, tahu si Robert Mereka tahu. Lele. Bang, mereka berdebat dengan sesama Kristen karena siapa Yesus. Apakah ini yang dikatakan petunjuk? Kalau memang Yesus datang membawa petunjuk, kenapa sulit sekali memahami siapa Yesus? Apakah perlu kita mengaku-ngaku punya Roh Kudus lalu memaknai sendiri? Apa kata Mikana tadi malam, Bang? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, namanya adalah Yahweh Yeshua. Mikana bilang itu, baru Mikana doang bang yang bilang begitu. Kata Edis, Yesus di bawah Bapa. Kata Abang. Agatha, yes. Bagaimana mungkin abang mengatakan kitab abang petunjuk sementara yang pegang kitab kalian, yang belajar kitab kalian, Mikana tuh STT ya bang BDW, itu masih belum deal siapa Yesus. Bagaimana mungkin tutorial mengasihi diri sendiri ada di situ? Bagaimana mungkin tutorial memperkaya diri ada di situ? Bagaimana mungkin hidup bahagia ada di situ tutorialnya? Orang tentang Tuhan aja kalian sesama kalian masih berantem. Apa iya dikatakan petunjuk kitab ini? Malah ini membingungkan. Enggak ini. Memang ada yang agama-agama Kristen yang lain memang tidak, Yesus tidak dituhankan. Betul. Dan bahkan abangku, perpecahan di kalangan internal Kristen ini tidak terjadi tahun 2000-an saja. Abang kalau baca sejarah gereja, konsili Nikea dibentuk karena adanya uskup bernama Arius yang tidak menuhankan Yesus. Kitabnya Bible. Abang tahu orang yang pertama sekali mengkanon Bible namanya siapa? Siapa Umi? Marcion bang, abang cross check aja di Google. Namanya Marcion bang, dan dia muncul di abad kedua sampai ketiga. Dia mengkanon Bible, tapi dia mengatakan Yahweh itu iblis, Yahweh itu bukan Tuhan. Bang, orang yang membuat kitab abang mengurutkannya menjadi kitab suci aja, itu nggak percaya Tuhan di PL itu Tuhan. Gimana mau dikatakan sebagai petunjuk? Dan coba abang lihat. Ada perpecahan di kalangan Islam antara Sunni dan Syiah. Abang baca berita. Carikan saya data bahwa Sunni dan Syiah pernah bertengkar tentang siapa Allah, siapa Tuhan. Jadi perkara yang usul, perkara yang fundamental bang. Quran itu sangat jelas. Nggak perlu kamu kuliah S3 untuk paham Quran. Kamu cukup jadi anak kecil saja, kamu ngerti Quran loh. Anak saya tuh usianya tuh ada yang 12, ada yang 10 tahun. Kalau saya bilang, nak, Tuhan itu satu. Anak saya nggak perlu bingung, satu apa ya bu, satunya yang mananya. Tapi ketika kita ngobrol dengan orang dewasa Kristen yang profesor dan doktor, Tuhan itu satu apa? Satu sih, tapi anak kecil usia 2, 3, 5, 7 tahun di Islam ditanya, berapa Tuhanmu? Satu. Satu yang bagaimana? Nggak ada mereka, satunya ya satulah. Jitak kita bang, dilempar kita mungkin. Tapi ketika kita tanya kepada profesor Kristen yang sudah tua, sudah dewasa, belajar sana sini, Pak Dance dulu pernah saya tanya itu sebelum dia mualaf. Pak Dance itu udah duduk bersama petinggi-petinggi hebat dulu waktu jadi pendeta. Pak Dance, Tuhan Bapak siapa? Yesua. Bapak Putra Roh Kudus itu satu. Satu apa Pak? Satu hakikat. Hakikat itu artinya apa? Hakikat itu ya esensi. Maksudnya gimana? Sepakat nggak dengan KBBI keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu? Oke, mari kita ikuti. Apakah Bapa dan Yesus hakikat? Iya, apanya sih hakikat kealahannya? Maksudnya sama-sama Allah. Jadi begini. Apakah hakikat Bapa adalah manusia? Tidak. Apakah hakikat Yesus adalah roh? Tidak. Loh, apanya sih hakikat? Kealahannya. Oh, kalau begitu sama kayak saya sama Abang Toko. Kita sehakikat, hakikat manusia. Ada berapa manusia di sini? Ya 2. Apakah seperti itu? Oh, tidak. Jadi begini, mutar kemana-mana. Makanya ujung-ujungnya bapak-bapak gereja mengatakan Tritunggal itu misteri. Bang, kalau konsep ketuhanan itu misteri, berarti Tuhan tidak ingin mengajarkan kepada kita dengan clear tentang siapa dirinya.
Kalau memang itu misteri, ngapain dia menunjukkan dirinya ke dunia, Bang? Ujung-ujungnya tentang dia misteri, Bang. Kan gitu cara berpikirnya. Jadi kalau abang sepakat kitab kita itu adalah petunjuk, Bang, saya akan tuntut petunjuk di dalam kitab abang. Tutorial mengasihi sesama dan siapa saja yang berhak mendapatkan kasih. Kalau abang bilang seluruh manusia, ini bahaya buat peradaban, Bang. Nanti negara kita nggak ada lagi pengadilan. Orang yang menjadi pedofil dibiarin aja, nggak usah ampuni dia, berdoalah buat dia, bebas aja. Ujung-ujungnya korban lain berserakan. Orang yang koruptor jangan dihukum, doakan dia, nanti dia berubah biar Tuhan yang menjamahnya. Iya, Bang, kalau dia berubah, Bang, kalau dia malah jual negara kita, Bang. Masa Tuhan nggak sampai ke sana pikirannya? Maaf nih, maaf nih, masa Yesus nggak ke sana? Bang, ini kalau saya nih, mohon maaf, saya agak sedikit ekstrim nih. Taruhlah Yesus ini Tuhan yang benar ya, Bang. Lalu dia mengajarkan abang untuk jangan memarahi, jangan menghukum, ampuni orang yang berbuat jahat. Masalahnya ketika dia berdoa, ya Bapa, jadikanlah, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Bang, tahu ayat itu kan? Pertanyaannya, Bang, doa itu dikabulkan Bapak nggak, Bang? Ya pasti dikabulkan, Pak. Kalau menurut Berarti saya seluruh, ya, berarti menurut Abang kalau kita dikabulkan. artinya itu kan kalau kita mengampuni orang, otomatis dari kitanya itu apa benar mengampuni tidak? Bukan, kita lihat faktanya, Bang. Ciri-ciri orang diampuni dalam Kristen itu harus dibaptis dan dijamah Yesus, betul? Betul. Ketika Yesus Ada berdoa tulisannya. untuk orang yang membunuh dia, apakah seluruh pembunuh Yesus mati dalam keadaan Kristen semuanya, Bang? Oh, tergantung. Yesus, ya kalau dari kita mengampuni. Tapi kan belum tentu dia ini mau Bukan, bertobat Yesus, atau tidak. Yesus itu mengatakan apa? Mari kita kembali ke perkataan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka, Mereka tidak tahu Ya. yang mereka lakukan. Yudas diampuni nggak, Bang? Masuk surga. Yudas dia memohon tapi dia tidak meminta ampun. Bukan, yang minta ampun ini udah Tuhan sendiri loh, Bang, kepada Tuhan Bapa. Gini loh, Bang, abang yang bukan anaknya Bapak aja mau berdoa kepada Bapak, abang harus mikir dulu, orang anaknya aja berdoa belum tentu dikabulin. Contohnya Yesus loh, Bang, udah minta. Bang, kata-katanya gini, saya ulangi pakai kitab abang ya. Abang, saya tahu, abang sudah Maksud kenal. saya gini, Umi. Maksud saya boleh misalnya saya sendiri berdoa, tolong ampunilah adik saya, tolong ampunilah anak saya. Ciri-ciri doa abang Tapi kan dari dia didengarkan sendiri tuh. yang harus, tapi kan dari dia sendiri yang harus bertobat. Tapi kan abang minta sama Bapak. Iya. Mbak, gini. Oke, saya gini deh. Yesus Saya kalau sebagai minta sama- manusia dia Oke. minta. Oke, saya minta gini deh. Papa saya, Pak, tolong berikan saya uang 5.000. Kalau saya minta sama papa saya, kalau dia sayang sama saya, dia kasih nggak uang 5.000 kira-kira? Kasih. Nah, pertanyaannya, ketika Yesus sendiri yang memohon, Yesus yang mohon loh, Bang. Saya kembali karena ayat ini abang yang mengingatkan saya. Lukas 23 ayat 34 kita baca. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini nggak mungkin perintah ya, Bang. Ini pasti permohonan dong. Itu Kalau permohonan. kalau permohonan dong. Kalau perintah itu kan ampuni Nggak bisa sekarang. dong. Iya, Nggak bisa dong. nggak bisa. Nah, ini permohonan. Yesus sudah memohon sebagai Tuhan. Yesus memohon kepada Tuhan yang mengutus dia. Kira-kira kalau menurut abang sebagai yang dicintai Tuhan, dikabulin atau ditolak doanya? Kalau menurut saya, Umi, Makasih, Bang. kalau menurut saya ya itu tergantung dari orang itu. Kalau sama Ya seperti kalau yang tergantung di dari orang itu nggak ya, perlu karena berdoa, Bang. sama seperti Nggak yang perlu di sebelah salib Yesus kan. Ketika dia mau bertobat mengampuni, Yesus langsung ampuni. Langsung diampuni saat itu juga. Kita bahas itu, Bang. Itu saya bahas itu. Itu nanti, abang nanti blunder di situ. Tapi nggak apa-apa. Oh, Bang, nggak apa-apa. jangan Siap. sakit hati ya. Saya mohon abang jangan sakit hati. Itu Saya terkadang gini, Bang. dari saya itu, Umi. Ya, saya tetap akan Berdasarkan gunakan pemahaman diksi-diksi yang pernah tepat. saya pelajari. Yes, saya paham. Ya. Maaf, ini agak sedikit blunder. Tetapi saya selesaikan dulu ini. Saya ulangi ini. Siap. Saya tahu abang paham maksud saya. Tapi kalau abang mengikuti pola berpikir saya, maka abang sama saja mengingkari Kristen sebagai agama yang benar. Makanya abang tidak mungkin menerima gagasan saya. Gagasan saya adalah
Jangankan abang yang mengaku menuhankan Yesus, Yesus saja memohon kepada Bapa, tidak terbukti diterima doanya. Karena setahu saya, yang menjadi samto sampai detik ini adalah yang menombak, hanya yang menombak. Padahal Yesus berdoa bukan untuk Longinus saja, tapi untuk semua yang telah menganiaya dia. Ya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Maka ketika doa Yesus dikabulkan Bapa, seharusnya semua orang yang membunuh dia itu haruslah masuk surga. Itu baru didengarkan Bapa. Kalau tidak didengarkan Bapa, kalau Bapa bilang tergantung mereka, ya berarti ya sama aja ngapain berdoa kan gitu. Kita kan kalau minta ini dikasih atau tidak kan itu poinnya. Nah itu poin saya. Abang tidak masalah. Saya tahu abang, ya nggak mungkin juga abang bilang doa Yesus tidak dikabulkan, karena kan konsekuensinya fatal buat iman abang. Sekarang kita kembali ke pernyataan abang bahwa Yesus mengampuni orang yang bersama dia. Saya tahu ayatnya itu. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, betul? Betul. Oke. Kita sama-sama berbahasa Indonesia. Saya supaya kita tidak saling salah paham, saya mau letakkan standar dulu. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Saya mau tanya sama abang sebagai bentuk konfirmasi dulu. Itu maksudnya hari itu juga Yesus menjanjikan ke surga bersama dengan penjahat itu. Itu yang abang pahami kah? Tidak. Terus bagaimana cara memahaminya? Ketika dia mau bertobat, maka hari ini juga engkau akan. Itu akan itu nanti itu, Umi. Kalau menurut pemahaman saya. Boleh saya bacakan ayatnya, Bang? Silakan. Abang baca dulu Amsal pasal 3 nomor 5. Amsal 3 ayat 5. Iya, silakan baca dulu. Amsal ya. Luar biasa Umi menguasai Alkitab. Enggak juga, Bang, sedikit ah. Karena Amsal. rajin baca aja. Amsal pasal 3 nomor 5. Makasih. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Ngerti ya, Bang, maksudnya ayat itu? Iya betul. Jadi kalau memang abang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya sama dia, oke? Iya. Jangan menyimpulkan pengertian abang terhadap mulut Yesus, karena kalau Yesus nggak ngajarkan gitu jangan diajarkan. Itu namanya nambah-nambahi firman Tuhan. Betul. Sepakat ya? Sepakat, sangat sepakat Umi.